To the late after. Iya. Malam minggu, sabar dulu. Oke. Untung udah masuk. Untung udah kelar openingnya. Malu juga. Sabar ya. Tapi mengingat ini scale heroes juga ya untuk tim Liquid ID. Bagaimana mereka untuk survive di early game-nya, Om? Early game buat Liquid ya. Karena mereka punya dua hero yang harus farming di early. Aku bisa bilang kayak mereka kadang-kadang juga mau gak mau nih ya. Kadang harus merelakan dan gak boleh fight. Tapi karena mereka ngebawain chip di level 4. Kalau chipnya sudah punya shortcut, Masya akan bisa join fight. Itu adalah poin plus buat Liquid. Karena Masya dengan Thunderclap-nya itu enak banget nih. Buat ngegapin Cloud atau mungkin buat nahan biar Parsianya ke cancel. Itu bisa. Dan fight-nya kan menang kuantitas, itu yang paling penting. Cuman ya Valentina yang harus diwaspadai dengan pengambilan nih. Kemana nanti ultimate untuk Valentina. Oke. Apakah ini ngelihat jam, ngelihat heart rate apa ngelihat ini? Wah, waktunya kita. Ngelihat denyut nadi. Denyut. Kalau lihat jam nanti, ini udah di sebelah Onyx nih. What time is it? Iya kan, what time is it kan? What time is it? Deket Onyx. Iya deket. Dan kayaknya udah balik lagi sih, udah pada megang handphone masing-masing. Harusnya ya. Harusnya ya. Ya kalau gue lihat dari belakang sih juga kayaknya udah pada coba trial. Udah di unpause dulu tuh harusnya. Oke. Sampai cocok baru ntar dibalikin ke kita. Kadang-kadang udah di unpause tapi masih trouble, nah nanti biar di pause lagi. Oke, tapi ini dia. Marshall Santoso. Oke, terima kasih banyak untuk Marshall Santoso. Kita balik lagi menuju ke arah line of down. Di mana pergerakan dari Kain masih terlalu agresif, bahkan coba dipaksa. Wombo combo di depan sana. Bukan untuk mendapatkan point kill, tapi hanya untuk memastikan poking damage terjadi. Sedangkan Yakin kali ini di arah top lane sungguh gagah perkasa. Wah, pakai ini loh dari Valentinanya. Itu kasih kaman kan? Kasih kaman. Ya biar bisa sustain juga. Ada pok untuk dia remit nih seru nih. Ada shield ya. Master Assassin juga ternyata ya. Biar galak banget nih di laning. Yep. Wah, ini lebih galak lagi nih. Kalah range. Kalah range dan juga pokingnya nih Om. Ya mau gak mau juga dari Aran harus bermain sabar ya. Tunggu item selesai. Oke, minimal gak jadi jedak-jeduk untuk talent prediction. Tapi ini beragam ya, ada yang 21, ada yang 20. Aman lah. Tuh. Kalau saya Maharaja. Maharaja. Tetap ya. Kan winning conditionnya atau keys to victory cuma satu. Itu dia. Maharaja. Kasih jalan buat King Maharaja Kevin ya. Kasih jalan bos lah. Tapi kalau ngelihat ke arah Liomi, sekarang dia berada di level 3 tapi Okta bakal coba dipaksa untuk mundur. Dan kalau nantinya Leoni akan bermain dengan shortcutnya, mereka tuh punya badang sih. Mereka punya Mueza ini enak. Yap. Terus ada Moesa buat bisa pegangin juga ya. Dan untuk kontes sebenarnya 50-50 kalau ngelihat Turtle yang sekarang sama-sama tank jungler juga. Gue megang Dewa sih kalau misalnya Muezanya mau menepas. Karena Mueza punya power retribution dan Okta! Out of nowhere! Berhasil mendapatkan Turtle dan first di depan sana. Blasting dan from Maybe. Kali ini langsung lagi balik menuju ke dalam bottom lane-nya. Iya, itu dia berkat dari pencurian ini ya, dari shortcut-nya juga. Iya. Itu dia masuk blazing duet balik lagi Om. Iya cepat ya dia tadi ya. Dan memang level 4 lebih cepat juga kan. Ya. Kalau bicara roamer dibandingkan dengan EXP atau mid, jadi ya shortcut bisa dicuri dan dimaksimalkan oleh Dewa juga. Menang jumlah lah tadi ya, masih bisa dapetin turtle-nya. Sejauh ini kita ngeliat dari Valentina Yakin memang belum kena ban sama sekali ya. Belum. Jadi ya udah cuek aja di first pick. Mahal banget tuh, bingung juga mau di ban kayak masih ada yang lain gak sih kata coach saya kan. Berdebat tapi coach Valentinanya OP loh, ya udah kamu gak bisa ngatasin. Gimana tuh kalau ditanya gitu. Iya, tapi ya masih dengan Mahasya yang harus diwaspadai. Aran sudah dapetin 1 point kill juga. Jadi Heptasis seharusnya bisa lebih cepat dijadikan oleh si Aran ya. Tapi nope, bukan Heptah first item Aran tapi si Halberd nanti. Oke. Dan kalau ngeliatin posisi dari tim Liquid, mereka juga belum berani melakukan aktivitas tambahan dengan coba Gengkara maybe. Tapi semaksimal mungkin coba didekati. Dan maybe kali ini dia tidak purify menuju ke arah flicker. Mungkin chance skill escape-nya tinggi, cuma kalau ada sensisi berat juga sih. Yap. Wah. Naik tuh, stacknya tinggi tuh. Sabar. Tapi karena ada Baxia ya, kayaknya first itemnya untuk Farsnya tidak glowing, tapi wow. Oh, bakal coba dipaksa di depan sana. Kyo!
Mau tidak mau harus menggunakan flicker tanpa ada intervensi apapun dari Dewa yang bisa dibarter spellnya. Gak ada flicker yang keluar dari Maybe ataupun Okta. Hanya Feather Strike aja. Oke, tapi ini temponya memang agak sedikit pelan ya. Melihat first item untuk Okta, Bloodwing tapi tabrakan terjadi Kin. Oke, bakal coba dipasang. Tapi apakah ada press word Kin? Sepertinya bakal coba di take down dan oh my god. Oh! Kin! Oh no, still surviving the Tall Blade. Kerugian di tangan dari tim Liquid. Yap. Sebuah lifesteal yang memang sangat besar karena Oracle selesai. Sudah dipegang dengan Kin tadi. Feather Strike. Bakal coba dipasang di depan, bakal coba ditutup jalannya. Flicker on defensif dan Kevin berhasil mendapatkan Turtle. Membuat permasalahan dari tim Liquid kali ini terlalu kuat. Di tangan tengah dari Wood Manipulation. Ada shotgun dari Pop-Up. USA tercekal. Tapi satu buah point kill pun tidak bisa diselamatkan dari tim Liquid. Leoni, too strong. Ini keuntungan berlipat ganda untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin Turtle, mereka dapetin point kill-nya juga. Dan Leoni, ini punya timing tadi untuk flicker tepat waktu sih Om. Sangat-sangat ya. Pas banget. Untuk Leoni. On time buka untuk fight-nya dan ini dia. Ternyata untuk Arannya juga bisa dapetin space ya. Agar bisa farming dan ini menjadi debut Masya untuk Aran sepanjang karirnya di FPL ID. Oke, Wah. Masa berhasil mendapatkan Okta. Instant kill. Karena Okta juga tidak memiliki flicker. Maharaja Kevin melakukan cover dan Aran. Kita tahu basically dari awal dia terbit ke MPL ID. Dia bisa sangat baik di laning dan bahkan berhubungan sangat dekat dengan minion. Ya, lebih ke hero-hero damage juga bahkan ya. Ya, Kalau dan kita sekarang lihat dia dari dulu. digunain Marsha. Digunakan Marsha yang dimana juga laning jauh. Masih berdekatan dengan minion. Cukup relate kalau gue bisa bilang. Oke. Tapi berarti kebuka lagi ya satu hero yang memang bisa dimainkan selain dari sumber damage ya. Kayak jaminan di late game. Karena damage, pukulan dari Masya sendiri itu kan pengaruhnya dengan persentase HP. Instant kill juga bisa. Iya, jadi hero yang tebal pun akan bisa dimakan nanti ketika menginjak late game. Yes, dan lane jauh juga ini akan bisa jadi sebuah jawaban ya untuk match up nantinya bersama dengan Maybe. Tuh item Leoni lihat fleeting time. Wow, rajin nih buka shortcut. Yep. Kalau bisa menunjang nanti untuk fight demi fight bagi tim Liquid ID dan powernya seharusnya Fredrin sekarang nih ya. Tim Liquid mereka tiap kali dapetin Fredrin kayak lumayan pede nih King Kevin untuk langsung menabrak semuanya. Itu lihat Om. Yep. Baru keluar rumput mau ditubruk langsung. Oh, konsil. Oh, informasi didapatkan. Baik. Tapi kita lihat akan shortcut. Surprise kill selalu dengan flicker dan dibalaskan dengan blasting duet. Remote manipulation di arah belakang dari tim Liquid. WSA tercektor, dibalaskan. Dan bahkan Q yang mendapatkan keuntungan dua pemain dari tim Dewa dan juga Liquid harus ter-take down. Tapi itu setidaknya lebih untung ketimbang hanya Q yang ter-take down. Yap, 2 untuk 2 ya. Pertukaran yang terjadi juga, inisiasi yang di-react dengan begitu baik. Namun Aran ini kena point shutdown ini lumayan banget untuk Dewa United Om. Yep. Cuman ya Kevinnya aja aku bisa bilang kayak dia benar-benar menjadi poros utama sekarang. Setiap kali ada portal yang dibuka atau mungkin ada objektif yang bisa diambil, langsung dipegang dengan Kevin. Wah, tapi gue bener-bener salut sama keputusan yang diambil sama Leoni sih. Ketimbang dia cuma ngasih badan atau apapun. Dia buka shortcut, kita bantai aja sekalian. Tuker 2 lawan 2. Nanggung ya. Q tuh gold lane yang Wawe tadi bilang. Tapi lihat di depan sana Buesa. Flicker. Fist crack yang sangat baik dibalaskan dengan blessing duet for defensive. Tapi sayang sekali sosok dari Kevin Maharaja berhasil kali ini mendapatkan informasi di mana Kain gak bisa di cover. Retribution yang on point tadi nampaknya. Yes, dan itu 1 lawan 2 loh. Yes. Gak usah kasih jalan tapi Kevin udah menyala sendiri nih King Maharaja Om. Iya bener. Mana heart rate dia? Gak ada. Konon katanya sebelum ada heart rate Kevin tetap sudah hidup. Wow, tapi ya tim Liquid mereka berhasil untuk bisa secure objektif dengan begitu baik. Dan wow, Sky Piercers, Drichel. Oh really? Wow. Ini seperti biasa yang dibawakan memang dari minggu yang kemarin juga ya. Sky Iya. Pierce dibawakan dengan dia yang berarti nanti supportnya yang akan mencoba untuk mendukung nanti. Item-item dari si Drichel atau Drichel juga bisa jadi kayak eksekutor bayangan. Ya, pastiin aja poin killnya dapat ya. Iya. Karena bisa memberikan damage yang lumayan mencicil ya dengan Void Crystal. Yes, oke. Dan Dewa juga harus sekarang udah mulai aware lagi gak sih mengenai farming yang terus-terusan free untuk Gio? Duh. Ini lihat. Jadi pasang defense di arah top lane WSA masuk dengan 16. Itu from Baby. Menghancurkan 2 poin kill di arah top lane. Mendapatkan 1 turret dengan sangat mahal. Semenjak ada Kin.
langsung mereka sangat pede untuk masuk ke dive dalam turret tim Liquid. Komit ya, ini benar-benar komit banget. Mereka mau coba untuk cari pertukaran lagi dan lagi. Sementara itu di arah bottom lane yang udah didorong sama Kyo. Dan Kyo-nya udah mulai bisa join the fight untuk sekarang harusnya Om. Ya, tapi cukup disayangkan juga tadi. Masnya 2 bar soalnya. Tapi berani untuk menabrak dengan Thunderclap. Oh Kevin, gak ada cover kali ini. Kevin seorang diri. Tadi yang menemani Kevin versus everybody dan sang Maharaja. Leoni. Akhirnya tertakedown tapi shortcut dibuka. Sandwich Gaming terjadi. Weza tertakedown. Free hit jarak belakang tapi Wind of Nature save the day untuk sosok seorang Baby. Yo membalaskan kembali Ken. Dan ternyata di sana blessing dari Baby sudah kembali lagi hadir. Masih terlalu jauh tidak bisa ditukar. Dan Leoni termakan oleh Kain. Ya, hampir aja bisa selamat untuk Leoni. Tapi itu dia sebuah komit yang dilakukan satu sama lain berimpact juga baik Om. Ya, sebuah retribution yang memang harus dibuang ya agar Leoni tumbang. Tapi itu dia tanpa retribution sekarang. Akan dipercepatkah karena tim Liquid tadi mereka punya Kevin yang bisa join juga dan masih punya retribution yang belum cooldown. Ditambah lagi Om, satu hal tadi. Mereka nge-delay. Di mana Dewa yang harusnya mendapatkan Lord malah ditukar posisinya. Liquid lah yang dapetin Lord tersebut. Harusnya Dewa karena gak ada Kevin di depan dan Aran menahan semua damage yang telah diberikan. Masih selamat dan Kevin cuma punya a press word for clear minion. Oke, defensif yang baik ya untuk bisa menahan bagaimana outer middle turret milik dari tim Liquid ID dan Lordnya udah langsung spawn di bottom lane. Dari Dewa sendiri maybe mainnya bagus banget ya. Sangat licin dan blessing 2-nya juga sering banget ini hit ke pemain-pemain tim Liquid. Wah, hati-hati Mueza. Waduh Kin, itu nelen damage-nya Kyo udah Ngap-ngap, pusing. udah megap-megap tuh. Ya. Gimana cara nahannya? Gitu. Oke, Trinity udah selesai juga soalnya ya untuk Kyo. Sementara untuk Maybe juga dia nggak skip ternyata untuk Trinity-nya. Lebih fokus ke Wind of Nature. Tapi positioning udah mulai ter-reveal satu sama lain. Dipegang semua visionnya dari Okta. Oke, langsung ada team fight kah? Karena Okta kalau misalnya dia flicker sudah keluar, ini tandanya genderang perang untuk tim Liquid. Bahkan ketika retribution digunakan untuk mid lane, mereka lebih fokus supaya tidak kehilangan mid turret. Karena mereka sudah pasrahkan untuk Lord tersebut masih ada pasif dari Holy Defense. Yep. Lord cepat memang bisa di-clear juga, tapi secara mappingnya ini tim Liquid ID mereka mulai mencicil ya. Satu persatu milik dari Dewa diambil sekarang. Dan Kevin. Okta! Oh. Terjepit! Terpojokkan dari backline. Bebas Mueza seorang diri tak ada yang menemani. Menuju ke arah seorang Kyo, tapi Kyo damage masih terlalu kuat. Wow. Flicker for a tank. Dikeluarkan oleh tim Liquid. Dan menuju ke arah base bottom. Turretnya hilang begitu saja. Baby, gak ada kesempatan untuk melakukan clear karena Aran benar-benar menekan dengan sangat kejam. Membuat para pasukan dari tim Liquid Base-nya? fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi. Dan Maharaja Kevin dan kawan-kawan menyelesaikan game dengan cepat.